Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sobat Messenger dimanapun berada. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan mengikuti Bread of Life. Dan hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita yang lemah memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan ini. Dan lebih daripada itu agar kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami sungguh bersyukur karena kami semua selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak hanya memelihara jasmani kami, kebutuhan-kebutuhan hidup kami, tetapi Tuhan juga selalu concern akan kebutuhan rohani kami, spiritualitas kami, agar sebagai orang-orang percaya kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Untuk itulah Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk disapa kembali oleh firman Tuhan. Oleh karenanya kami memohon belas kasih Tuhan, utuslah kiranya Roh Kudus ke dalam hati kami. Bukalah hati kami Tuhan, untuk kami dapat menerima firman Tuhan, mengerti dan memahami, dan terlebih lagi dapat terpancar di dalam hidup kami. Hamba menyerahkan keberadaan hamba yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Hamba bersyukur Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat-Mu, bagi Sobat Messenger dimanapun berada. Hamba berserah diri dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13 demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita ini adalah misteri. Sebijak dan sepandai apapun manusia, tidak ada yang dapat tahu dengan pasti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita di depan. Analisa seakurat apapun hanya akan menghasilkan prediksi-prediksi yang bisa saja meleset, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kondisi ekonomi, percepatan penanggulangan pandemi, situasi politik, kemajuan bisnis, rencana keluarga, dan lain-lain bisa saja ada kemungkinan untuk berbeda hasilnya dengan apa yang kita harapkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak kemudian orang beranggapan hidup ini adalah sebuah misteri. Di satu sisi kita membenarkan dan mengakuinya. Sebab memang Bapak Ibu, daya nalar kita dan jangkauan pemahaman kita itu sangat terbatas. Apalagi ketika kita hendak memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan utama kita adalah, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Apa? Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kehidupan kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Lalu masa depan seperti apa sih yang Tuhan kehendaki itu terjadi atas hidup kita? Nah, semuanya Bapak Ibu menyiratkan sebuah misteri dalam hidup ini. Memperlihatkan sisi misteriusnya hidup ini.
Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sisi yang lain, dalam perspektif iman, sesungguhnya kehendak Tuhan itu dapat kita pahami. Bahwa kehendak Tuhan itu tetap dapat dipahami. Ya, kendati tidak serta-merta, tetapi bukan berarti tidak terpahami. Tuhan itu selalu membuka diri, menyatakan kehendaknya, mencoba terus berkomunikasi dengan kita, baik secara umum maupun secara khusus kepada kita. Tuhan selalu membuka diri bagi kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan itu ingin dikenal Bapak Ibu, dan ingin diketahui apa yang menjadi kehendaknya. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, kenapa kok masih sangat sukar bagi kita untuk tahu kehendaknya? Nah, di sini persoalannya Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ini terlalu sering sibuk, terlalu banyak bicara, kita ini terlalu jauh atau terlalu memaksakan kehendak kita. Makanya pesan itu kadang-kadang tidak tersampaikan. Banyak di antara kita kemudian gagal paham terhadap kehendak Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan hal ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar kita dapat memahami kehendak Tuhan? Secara sederhana Bapak Ibu, ada 3 cara untuk dapat memahami kehendak Tuhan. Yang pertama, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya. Alkitab yang selalu kita baca setiap hari itu adalah berisi tentang pernyataan Allah bagi kita. Alkitab dengan gamblang menjelaskan tentang siapa Allah dan apa kehendaknya. Nah, pernyataan Alkitab itu bisa menjadi pernyataan umum, tetapi juga bisa menjadi pernyataan khusus bagi setiap pribadi kita. Bukankah kita sering menemukan melalui firman-Nya Tuhan berbicara kepada kita, lalu kita berkata, wah, ayat Alkitab ini pas banget, cocok banget buat saya, cocok dengan kondisi saya. Firman Tuhan ini nih persis apa yang saya butuhkan. Wow, firman Tuhan ini menegur saya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berbicara melalui akal sehat dan hati nurani kita. Hati nurani dan akal sehat itu sesungguhnya alat pemberian dari Tuhan. Nurani dan akal sehat itu yang diberi makanan rohani secara terus-menerus, itu akan menjadi semacam gudang kebenaran Bapak Ibu. Yang sewaktu-waktu kalau kita butuh, maka akan mengeluarkan kebenaran itu, akan menuntun hidup kita. Jadi, akal dan hati yang setiap hari, yang setiap saat kita isi dengan makanan yang dari Tuhan, itu akan menjadi corong atau menjadi pengeras suara Tuhan. Nah, apakah corong atau pengeras suara Tuhan ini akan jelas, akan jernih kedengarannya, atau justru kemerosak? Itu akan tergantung dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tadi kita membaca firman Tuhan, kita diminta untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Lalu ayat 13, kita diajak untuk mencari Tuhan. Artinya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita dihimbau, diajak untuk selalu dekat. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, maka hati dan akal kita akan selalu penuh dengan suara Tuhan. Akan menjadi corong yang jernih dan jelas untuk kita dapat memahami kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan berbicara melalui setiap rincian hidup kita, keadaan hidup kita, melalui pengalaman hidup kita, melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi hari demi hari, ya, perjumpaan kita dengan orang lain, dalam setiap suka duka hidup kita,
Semua itu adalah cara Tuhan Bapak Ibu untuk berbicara kepada kita. Maka perhatikan Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa ada maksud Tuhan. Semua Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi itu punya satu maksud dari Tuhan. Sering bukan Bapak Ibu, kita menyimpulkan satu peristiwa. Oh ternyata Tuhan itu maunya kita ini disiplin. Oh ternyata Tuhan itu tidak mengizinkan saya bekerja di kota lain. Karena apa? Karena bapak saya dipanggil oleh Tuhan dan ibu saya sendirian. Bagaimana kalau saya bekerja di kota lain? Tentu ibu saya akan tidak ada yang menemani. Oh ternyata Tuhan mau saya itu pisah dengan pacar saya. Karena ternyata pacar saya ini bukan orang yang baik-baik. Oh ternyata. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ada satu kesadaran atau hasil pembacaan terhadap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus peka untuk dapat membaca situasi dengan hati dan akal sehat. Lalu Bapak Ibu, mari jangan biarkan penilaian tergesa-gesa merusak usaha kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Artinya kita tidak boleh buru-buru untuk menilai. Sebab sering kalau ada apa-apa yang tidak enak kita buru-buru menilai. Oh Tuhan itu tidak adil. Oh Tuhan itu tidak sayang. Oh Tuhan itu tidak peduli. Tuhan melupakan saya dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena itu akan merugikan kita. Sebab kalau kita dengan buruk sangka lalu tidak pernah untuk dapat melihat kehendak mulia Tuhan, maka kita tidak pernah akan dapat melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka dahulukan Bapak Ibu, baik sangka, berbaik sangka, sabar, peka, menunggu dan membaca. Kita akan mengetahui kehendak baik Tuhan dalam hidup kita. Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa Tuhan itu tidak pernah ada rencana jahat dalam hidup kita. Dia tidak pernah punya rencana untuk mencelakakan kita. Yang ada adalah rancangan damai sejahtera. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu, analisa dan rasakan secara integratif. Banyak dari kita terlalu malas untuk memikirkan dan merefleksikan suatu peristiwa atau pengalaman hidup kita. Jadinya kita tidak pernah tahu apa maunya Tuhan berkait dengan hal itu. Padahal Bapak Ibu sangat perlu bagi kita untuk menganalisa dan merasakan secara integratif. Menyeluruh, meninjau dari berbagai segi sehingga cakrawala pikir kita dan roh kita menemukan sesuatu. Dan ingat selalu Bapak Ibu, supaya kita ini dapat melihat jangan hanya dari satu sudut pandang, yaitu untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi mari kita melihat dari atas Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh. Kalau kita melihat dari atas Bapak Ibu, kita akan melihat dari cara pandang Tuhan. Oh ternyata Tuhan itu punya maksud begini untuk hidup saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup itu memang misteri. Tetapi juga tidak misteri-misteri amat jika kita bisa membaca kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu inginnya dijumpai. Tuhan itu inginnya dikenal. Tuhan itu inginnya dimengerti. Tuhan memang terlalu besar untuk kita pahami. Sementara kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi dia selalu berusaha Bapak Ibu untuk mengkomunikasikan dirinya dan kehendaknya kepada kita. Maka mari kita ubah cara pandang kita, cara pikir kita, sehingga kita bisa menyingkap sedikit kehendaknya yang mulia dan bersyukur untuk semua hal. Sebab semua indah Bapak Ibu, semua penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau menyapa kami pagi ini dengan firman-Mu. Firman-Mu menolong kami Tuhan
untuk kami dapat memahami apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu ini, dan firman ini sungguh baik bagi kami. Kalau kami dapat memahami apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, maka hidup kami akan berjalan lurus bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri Tuhan, tetapi kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam kebenaran-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami dapat paham apa yang jadi kehendak Tuhan, dan kami dapat berjalan di dalam jalan Tuhan. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang empunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan terima kasih kami. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sobat Messenger semuanya.